Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Wis Utani, guru SD Negeri 2 Lopang, Kecamatan Kembangbau, Kabupaten Lamongan. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Silviana dan Bapak Firman Andi Saputra. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Lopang, kepada yang terhormat Ibu Kepala TK dan Wanita 2 Lopang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Lopang. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah SDN 2 Lopang Kembangbau oleh Wis Utani CGP Angkatan 7 dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan ajaran beliau Dinul Islam. Ketiga kalinya, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi atau pembebasan modul 1.4.
dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan oleh kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Halimah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Dharma Dharma, yang saya hormati Ibu Penyaksi Guru Simultani TGB Angkatan 7 Kabupaten Lamongan, dan Bapak Ibu Guru SDN Barukan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah melimpahkan taufik serta hidayahnya, sehingga pada saat ini kita dapat rawuh di sini untuk memenuhi undangan daripada Guru kami dalam rangka untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita tuntunan, yaitu yang berupa dinul Islam. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Balukang dan TK Dharma Balukang yang telah bersedia untuk memenuhi undangan kami dan menyempatkan untuk hadir di sini. Semoga apa yang panjenengan laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini nanti panjenengan semua akan diberikan beberapa materi oleh penyaji tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya diharapkan panjenengan semua dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam tugas panjenengan sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini sekedar sedikit untuk motivasi kepada panjenengan semua bahwa Bu Utani ini adalah merupakan calon guru penggerak salah satu yang lolos di Kecamatan Kebangbahu dan merupakan angkatan yang ketujuh. Nah, ini sebelumnya dulu pada saat pendaftaran mungkin juga Bu Utani ini mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu untuk guru penggerak. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, saya berharap panjenengan setelah ini Bapak Ibu Guru yang lain dapat menyusul untuk mengikuti jejak Bu Utani untuk bisa termotivasi, tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk menjadi guru penggerak dengan cara mengikuti setiap ada pembukaan pendaftaran calon guru penggerak. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu Guru kita untuk mungkin yang usia lebih dari seperti saya, yang mungkin sudah nggak tutup ya. Jadi yang muda saya harapkan jadi untuk calon guru penggerak ini tidak terbatas
hanya yang P3K atau yang PNS. Jadi semuanya. BTP juga berhak untuk mengikuti CGP. Jadi saya mohon nanti setelah ini jika sudah ada pembukaan untuk dibukanya angkatan selanjutnya, Bapak Ibu guru untuk termotivasi untuk menggerakkan diri menjadi calon guru penggerak. Saya siap ya, terutama yang masih muda, ngomong kabeh, aku kalau tipis Pak Samsul kok ini ya. Jadi mohon nanti jangan sampai dengan semua minder, kemudian sebelum apa-apa sudah dibebani dengan tugas-tugas. Kita lihat saja Bu Tani buktinya bisa melaksanakan tanpa meninggalkan tugas dan kewajibannya yang sebagai seorang pendidik setiap hari yang harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saya ini nanti panjenengan akan menerima materi. Semoga apa yang nanti diberikan oleh Bu Tani kepada panjenengan semua bisa menjadi bekal untuk panjenengan semua sebagai seorang pendidik dan bisa diterapkan kepada anak didik kita sehingga nanti berdampak positif pada lembaga kita, ada output nanti anak didik kita dan lebih luasnya kepada masyarakat di sekitar kita. Saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa kurang suatu apapun. Dan saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni diseminasi atau pengintesan modul 1-4 yang akan disampaikan oleh Ibu Wisnu Tani, JGB Angkatan 7. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 28 Ibu Siti Halimah SPG. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Dharma Wanita UIN serta Bapak Ibu guru rekan saya Mas Sejawat SDN 28 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan petunjuk beliau kita dapat membedakan mana jalan yang hak dan mana jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwasanya saya telah melaksanakan atau mengikuti pendidikan guru penggerak dan menyelesaikan modul 1. Modul 1 terdiri dari 4
submodul ya, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan yang terakhir adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan atau melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya selama ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mengikuti kegiatan saya ini. Jadi saya ucapkan kembali selamat datang Bapak Ibu guru hebat SDN 2 Lopang dan TK Dharma Wanita 2 Lopang. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti kita belajar bersama. Jadi saya tidak menggurui ya. Saya tidak menggurui, nanti kita sharing. Tentunya Bapak Ibu sudah lama menjadi pendidik, pengalamannya juga sangat banyak. Jadi di sini nanti kita sharing, kemudian berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah tercinta kita. Bapak Ibu, kalau kita mendengar budaya positif, ya tentunya kalau kita mendengar kata budaya, mendengar kata positif, kira-kira apa ya Bapak Ibu budaya positif? Budaya positif itu adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Kemudian dalam modul budaya positif ada beberapa konsep. Konsep utama modul budaya positif di sini ada 7 konsep. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh konsep ini nanti akan kita ulas satu persatu. Ya Bapak Ibu, kita buka dulu. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau selama ini khususnya saya itu pernah menjadi murid. Bapak Ibu tentunya juga pernah menjadi murid. Nah, pada zaman saya dulu ketika saya jadi murid, itu teknologi belum secanggih sekarang. Ya. Nah, ketika saya jadi murid, saya itu merasa belajar saya, pendidik saya atau guru saya mengajar saya itu secara klasikal, disamaratakan dari murid yang satu sampai dengan murid yang lain itu disamaratakan. Padahal kita ketahui ya Bapak Ibu, setiap murid, setiap anak didik kita itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki keunikan yang berbeda. Maka perlakuan kita kepada anak didik kita itu juga harus berbeda, tidak boleh disamaratakan. Harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Gitu ya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Agar terwujud profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Kemarin kita sudah belajar IKMB atau ini apa namanya Merdeka Belajar, di platform Merdeka Belajar ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan. Oke, apa saja itu? Apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa
bergotong royong. Selanjutnya ada kreatif. Kemudian ada bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi pembelajaran kita di kelas itu diharapkan bisa berdiferensiasi sehingga dapat mewujudkan murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran kita ini tidak hanya melulu pada pengetahuan, tidak hanya melulu pada nilai. Ya, kalau dulu kita anak-anak itu kan patokannya anak ini pintar karena matematikanya bagus, ya kan? Padahal setiap anak itu berbeda. Mungkin anak ini di matematikanya pintar, tapi di bidang yang lainnya tidak. Mungkin yang satu anak ini matematikanya kurang bagus, tapi dia punya kelebihan yang lain. Maka kita sebagai pendidik, sebagai gurunya harus bisa menumbuhkan atau meningkatkan bakat pengetahuan dan yang lainnya tadi itu lebih keluar. Jadi seorang guru harus bisa menekan hal-hal negatif yang ada pada anak, namun juga bisa memunculkan atau menebarkan hal-hal yang positif pada anak. Kemudian konsep selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak Ibu sering banget ya mendengar kata disiplin. Sering banget kita mendengar kata disiplin. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Ketepatan waktu, apa lagi Bapak Ibu? Peraturan. Seringkali disiplin itu kita kaitkan dengan peraturan. Selama ini yang kita pakai di sekolah itu biasanya peraturan. Nah, akan saya jelaskan tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan. Biasanya anak-anak yang senang bebas, suka bermain sesukanya, itu kalau mendengar kata disiplin, diajak disiplin, kalau ada peraturan, mereka pasti merasa tidak nyaman karena mereka merasa terbelenggu, dikekang oleh apa? Oleh peraturan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai pendidik itu kita harus bisa menumbuhkan disiplin positif anak-anak, namun bukan dari dorongan orang lain. Motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri bahwasanya apa yang dilakukan itu akan berbuat baik pada dirinya, bukan melakukan sesuatu disiplin yang karena takut dapat hukuman, karena ingin mendapatkan imbalan atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Di sini kita diharapkan sebagai pendidik bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam hatinya peserta didik atau murid kita. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi kita diharapkan sebagai pendidik itu bisa memunculkan motivasi
motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau hukuman, penghargaan, ancaman itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, dari orang lain, bukan dari dalam hatinya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, selanjutnya yakni kebutuhan dasar manusia. Konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Contohnya, manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Kalau manusia tidak makan, tidak minum, nah pasti lama-lama juga mana akhirnya. Maka bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar. Yang kedua, love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah kita di kelas itu ada anak didik kita yang mencari perhatian kita di nomor ada, Bu, sini Bu, pelukan Bu sama saya Bu, sini Bu dekat saya Bu. Ada yang perhatiannya berbeda, ada yang bikin rame, padahal itu sebenarnya anak-anak ini diperhatikan, tapi caranya salah. Nah, kebutuhan seperti itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu ingin bahwasannya gurunya ini sayang, menerima mereka, gitu ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kekuasaan atau power. Ini terjadi pada anak-anak yang ingin menang sendiri biasanya. Dengan temannya dia tidak mau kalah. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, freedom, kebebasan. Nah, kebebasan ini contohnya dalam pembelajaran seperti ini. Misalnya, seperti tadi yang klasikal, kemudian pembelajaran berpusat pada guru yang biasanya ceramah saja. Pernah ya Bapak Ibu kita pernah mengalami, kita kan pernah jadi murid ya, pernah mengalami diajar itu tidak ada praktek, tidak ada kegiatan di luar, tidak ada kegiatan yang menggerakkan tubuh kita, hanya menggunakan guru ceramah saja. Kira-kira dari jam 7 sampai nanti jam 12 muridnya protes atau boleh? Protes, pasti jenuh. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena mereka butuh kebebasan. Oke, butuh kebebasan. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus bisa membuat kelas kita itu hidup, aktif di muridnya. Jadi berpusat pada siswanya, bukan berpusat pada gurunya. Kita sama-sama belajar ya, semoga kita bisa seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ini juga biasanya anak-anak itu butuh, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kesenangan dan kebebasan itu hampir sama. Jadi pembelajaran di kelas jangan monoton berpusat pada guru. Anak-anak itu kalau diajak bergerak, kalau diajak pembelajaran di luar kelas itu pasti anak-anak semua. Ya tidak setiap hari kita pembelajaran di luar kelas. Mungkin 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali itu dibutuhkan sebenarnya. Kenapa? Karena pembelajaran yang dengan bersatu dengan alam itu lebih mengenal. Nah, misalnya contohnya tentang misalnya benda padat, benda cair, pembelajaran tentang wujud benda. Itu kalau kita ajarkan secara di buku, dari buku saja, dengan kalau kita belajar langsung praktek di luar, mencari benda padat, misalnya batu dan lain sebagainya, pasti akan berbeda. Pasti anak-anak akan lebih fun, lebih senang. Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar tadi juga membuat motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan
diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi perilaku yang dilakukan seseorang itu didasari oleh beberapa hal, namanya motivasi. Apa saja itu? Ini khususnya pada siswa ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasinya dia melakukan itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, misalnya dia mengerjakan PR-nya tepat waktu karena dia takut nanti kalau tidak mengerjakan PR-nya dia akan dihukum. Dia mengikuti upacara bendera menggunakan atribut lengkap. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan atribut lengkap dia takut akan dihukum. Jadi bukan dari dalam hatinya, dari luar. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, dia berangkat pagi sekali karena ia ingin dipuji oleh gurunya. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik dari luar karena dia ingin mendapatkan penghargaan, dia ingin mendapatkan pujian. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang paling baik. Anak-anak melakukan sesuatu itu karena dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini baru merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Ini yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada konsep disiplin diri dengan identitas gagal. Ada dua Bapak Ibu yang termasuk konsep disiplin diri dengan identitas gagal, yaitu hukuman yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita mendisiplinkan murid dengan hukuman, itu akan menyebabkan yang pertama menyakitkan. Menyakitkan bagaimana Bapak Ibu? Seorang murid kalau kita hukum, sebenarnya itu di dalam hatinya itu sakit loh Bapak Ibu. Bisa-bisa kalau itu terlalu dalam, bisa-bisa benci sama guru, mangkel, dendam. Cuma kita tidak tahu karena disimpan dalam hati. Yang kedua, hukuman juga menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi murid yang dihukum itu tidak nyaman, dia merasa tidak nyaman. Yang ketiga, membuat murid menjadi takut. Aku tak berangkat pagi-pagi, nanti aku takut dihukum. Itu. Kemudian hukuman membuat atau memaksa yang sebetulnya hatinya itu tidak dari dalam hatinya, jadi terpaksa. Kemudian hukuman juga dapat membuat murid menyembunyikan kesalahan. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Begini. Betul, cenderung berbohong, tidak mau mengakui kesalahan. Misalnya si Andi atau menumpahkan minuman, dia tidak mau mengakui karena takut dihukum. Nah, berarti negatif kan Bapak Ibu hukuman karena tidak mau jujur. Boleh aku ngomong, mesti guru-guru nesu, mesti aku dihukum. Akhirnya cenderung menjadi pembohong, banyak berbohong atau menutupi kebenaran. Selanjutnya, hukuman juga dapat membuat murid menjadi rendah
bela diri. Biasanya kalau dihukum di tengah lapangan, ya, kalau anak-anak dihukum misalnya disuruh berdiri di bawahnya bendera di tengah lapangan, itu anak-anak dalam hatinya malu, Bapak Ibu, malu sebenarnya, ya, malu sama teman-temannya. Jadi hukuman itu juga termasuk identitas gagal. Jadi konsep disiplin diri dengan identitas gagal. Selanjutnya yang kedua yaitu penghargaan. Nah, Bapak Ibu, penghargaan itu sebenarnya ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa begitu? Kalau penghargaan secara verbal memotivasi itu baik, Bapak Ibu. Tapi kalau penghargaan itu seperti memberikan benda atau barang, itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena penghargaan yang pertama dapat membuat tidak efektif. Di sini siswa melakukan disiplin karena hanya ingin mendapatkan penghargaan, karena hanya ingin mendapatkan hadiah. Kalau suatu saat dia sudah tidak mendapatkan hadiah, motivasi untuk lebih baik itu tidak ada, karena sudah tidak dapat. Akhirnya apa? Menurun. Karena motivasinya dari penghargaan tadi. Yang kedua, penghargaan juga dapat merusak hubungan, sifat iri. Biasanya begini, mesti oleh bintang, aku enggak. Akhirnya dalam hati anak-anak yang lain akan muncul rasa, guru ini mesti, kan seperti itu. Ada rasa iri. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Contohnya begini Bapak Ibu, sebenarnya anak didik kita atau murid kita itu sebenarnya bisa lebih dari apa yang kita targetkan. Tapi kalau kita memberikan motivasi misalnya begini, coba nanti siapa yang bisa membuat misalnya bisa menyelesaikan karya ini dalam waktu 30 menit misalnya. Akhirnya anak-anak hanya terbatas pada waktu 30 menit, padahal bisa jadi dalam 15 menit mereka lebih bisa. Cuma karena tadi ada target seperti itu, akhirnya kreativitasnya terbatas oleh penghargaan tadi. Itu deh Bapak Ibu. Selanjutnya juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi sebenarnya seharusnya anak-anak tadi tanpa penghargaan itu pun anak-anak mampu. Tapi karena diberikan penghargaan tadi berupa benda atau berupa barang tadi, jadi haknya terampas. Selanjutnya yakni konsep disiplin diri dengan identitas sukses. Itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi di sini guru atau pendidik itu harus selalu memonitoring, memantau setiap saat. Kemudian adanya stimulus dan respons. Contoh, misalnya tadi si Andi menumpahkan minuman. Kemudian gurunya, loh Mas Andi, minumannya tumpah. Itu namanya stimulus. Kemudian karena guru menstimulus, akhirnya murid merespon, oh baik Bu, nanti saya ambil pel, nanti saya pel. Nah, itu konsekuensi. Kemudian di sini murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bapak Ibu, ketika ada stimulus, kemudian direspon oleh murid kan merespon, langsung akan mengambilkan pen. Nah, itu untuk merenungi waktu untuk merenungi kesalahannya itu hilang. Seharusnya sebelum tadi direspon, anak-anak itu bisa merenungi kesalahan yang dilakukan. Nah, berbeda dengan yang terakhir, restitusi. Jujur Bapak Ibu ya,
saya baru melihat kata restitusi itu ketika saya mengikuti di pendidikan calon guru penggerak. Nah, jadi saya mendengarnya restitusi itu di pendidikan guru penggerak. Restitusi itu dapat membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian restitusi dapat membuat fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Restitusi membuat murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol. Jadi yang memegang kontrol bukan orang lain, tapi murid sendiri, dirinya sendiri. Jadi tidak ada stimulus, tidak ada respon. Jadi ketika mau memperbaiki kesalahan itu bukan karena gurunya, tapi karena dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan, itu restitusi. Jadi nanti ke depannya kita itu diharapkan dapat memperbaiki diri anak-anak didik kita atau murid kita itu menggunakan restitusi. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Kita masuk pada restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi tadi ada hukuman, ada penghargaan, itu disiplin negatif. Kemudian disiplin positif ada konsekuensi dan ada restitusi. Tapi yang paling baik adalah restitusi. Ya. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama di sini murid itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar memperbaiki diri atau belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Kemudian dalam restitusi itu bukan paksaan Bapak Ibu, tapi tawaran. Yang diberikan adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya ciri-cirinya menuntun untuk melihat ke dalam diri anak didik kita. Kemudian mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter. Jadi yang dibentuk adalah karakter, bukan tindakan. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang lanjutnya di Bapak Ibu. Nah, ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Di sini contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Sudah saya buat perbedaan perlakuan pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau dalam hukuman jika ada siswa tidak mengerjakan PR, di sini biasanya guru itu menghukum siswa. Menghukum siswa tersebut bisa berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Nah, di sini guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau ada konsekuensi tindakan guru ketika ada siswa tidak mengerjakan PR, itu dengan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat Bapak Ibu, atau bisa juga dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ketika kita memberikan konsekuensi seperti ini, berarti kita merampas kebutuhan dasar anak-anak Bapak Ibu, yang seharusnya anak-anak itu bisa bermain di jam istirahat. Anak-anak akhirnya mengerjakan PR-nya. Jadi kita merampas apa? Kebutuhan dasarnya apa itu? Kesenangan atau fun. Nah, di
tugas dan siswa menghormati peraturan. Berbeda lagi Bapak Ibu, kalau dengan menggunakan restitusi, perlakuannya ketika siswa sering tidak mengerjakan PR adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan siswa dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi siswa tidak dihukum, siswa tidak diberikan konsekuensi, tapi diganti. Keyakinan apa yang dilanggar? Jika kamu tidak mengerjakan PR-mu, keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi nanti di sini murid itu akan sadar, oh iya, jadi seperti itu. Di sini guru terbuka, jadi diajak berkomunikasi, terbuka. Siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu perbedaan perlakuan menggunakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Di sini maksudnya adalah seorang pendidik atau guru. Seorang pendidik atau guru itu bisa menjadi penghukum. Yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa menjadi teman bagi muridnya. Yang keempat, guru posisi kontrolnya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, kalau penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu menggunakan suara yang lebih lembut, lebih halus, yang mengenai hati siswa. Kemudian kalau pada posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ajakan untuk berbuat lebih baik. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu memantau, atau berarti mengawasi. Yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer Bapak Ibu. Nah, di sinilah yang diharapkan nanti seorang pendidik, seorang guru itu bisa menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekarang saya mau nanya, selama ini kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Jujur ya, yang mana? Konsekuensi. Yang mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kalau saya Teman, ya. Kelihatan ya, semua siswa murid kita di SD 2 Lomang ini adalah temannya Pak Samsul. Iya, teman. Yang lain, posisi kontrol apa? Penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu, yang terbaik adalah sebagai manajer. Kita diharapkan bisa menjadi manajer buat anak didik kita, buat murid kita. Sebenarnya bagus Pak Samsul, teman itu bagus, tapi ada yang paling bagus. Nah, di sini nanti mari kita belajar bersama-sama agar kita bisa menjadi seorang manajer bagi anak didik kita, bagi murid kita. Kenapa teman itu kok kurang bagus begini Pak Samsul? Kalau teman itu biasanya anak-anak bagus sebenarnya bisa sharing dengan gurunya itu bagus, tapi akan rasa menghormatinya itu kurang Pak Samsul. Ya, jadinya rasakan begitu kan? Ya gitu. Anak-anak bisa terbuka, tapi rasa menghormatinya akan berkurang. Berbeda
dengarkan. Nah, ini contoh kasus, sebuah kasus siswa sering tidak melaksanakan piket kelas. Akan kita lihat di 5 posisi kontrol. Jika ada siswa tidak melaksanakan piket kelas, ada 5 ya. Bagaimana kalau pada posisi kontrol hukum? Apa yang disampaikan guru? Biasanya yang disampaikan guru adalah dengan suara yang keras, marah-marah, patuhi aturan, lalu berdiri kamu di depan kelas. Kira-kira kalau murid kelas 1 digitukan, apa? Nangis, takut, nggih. Nah, kalau penghukum itu gurunya marah-marah dengan suara keras, ada yang kasar. Kemudian kalau pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, itu biasanya gurunya suaranya pelan, halus, lembut untuk mengenal pada hatinya anak-anak. Saya contohkan ya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa nak sama kamu. Jadi suaranya pelan, halus, dan membuat anak itu merasa gagal. Biasanya kalau posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, anak itu merasa gagal, tidak bisa memberikan apa yang seperti diharapkan oleh gurunya. Itu kalau membuat orang merasa bersalah. Kemudian bagaimana kalau pada posisi kontrol teman? Misalnya nih, siswa sering tidak melaksanakan piket kelas karena merasa jadi temannya seperti bercanda. Oke, tegurnya seperti bercanda kepada muridnya. Ayolah nak, yang tertib, buat bu guru bangga dong. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, kamu tidak salah. Yuk kita perbaiki. Lebih apa? Lebih harus lebih askar. Tapi itu akan membuat anak-anak kelas gue kak ngamuk gak nesu kok, seperti itu. Nah, bagaimana kalau pemantau? Kalau pada posisi pemantau itu biasanya di Bapak Ibu guru itu sudah punya datanya. Berapa kali anak ini tidak mengerjakan piket itu sudah ada datanya. Jadi ketika mau memberikan peringatan, datanya diperlihatkan. Kamu sudah melanggar nak, coba dicek ini berapa kali kamu melanggar. Nah, kalau sudah tahu melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Biasanya seperti itu yang disampaikan. Berbeda dengan ketika posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini anak-anak digali, oke? Digali kesalahan apa yang dilakukannya. Contohnya, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Nanti di sini anak-anak akan, oh iya ya, ternyata saya ini melanggar keyakinan saya. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki? Tumbuh dari dalam hatinya sendiri. Oke. Selanjutnya adalah konsep keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Saya kasih contoh pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu, ketika jenengan berkendara, Lamongan atau kemana, Bapak Ibu menggunakan helm atau bukan? Pakai kan ya? Nah, ketika Bapak Ibu memakai helm, ketika Bapak Ibu menggunakan helm itu alasannya apa? Tujuannya apa? Keselamatan. Betul sekali, keselamatan. Jadi kita memakai helm
bahwa dengan menggunakan helm kita akan lebih selamat. Begitu juga pada pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ketika kemarin pandemi COVID yang dimulai tahun 2022 tahun yang lalu ini Bapak Ibu, itu ada peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Bapak Ibu, jenengan kan juga menggunakan masker dan sudah sampai sekarang ya kita pakai masker. Nah, cuci tangan. Alasannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa Bapak Ibu jenengan menggunakan masker dan cuci tangan? Kesehatan. Karena kita meyakini bahwasanya kita menggunakan masker dan mencuci tangan itu dapat membuat badan kita sehat, ya, tidak terjangkit COVID, begitu. Jadi kenapa kok lebih ke keyakinan bukan ke peraturan? Karena kalau keyakinan itu munculnya dari dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti tadi sebenarnya kita itu sudah meyakini bahwasanya menggunakan helm itu demi keselamatan, bukan karena adanya peraturan. Kemudian memakai masker itu demi kesehatan, bukan karena adanya peraturan. Selanjutnya, itu isinya gambar sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu saya bersama anak-anak kelas 6 itu menyusun atau merumuskan kelas impian dan keyakinan kelas 6. Ini agak trouble karena ini saya pakai online jadi mungkin tidak nampak. Sebenarnya ada foto di situ Bapak Ibu, 3 foto. Yang saya lakukan bersama anak-anak di kelas 6 kemarin itu Bapak Ibu, yang pertama saya mengajak anak-anak membuat kelas impian. Jadi saya membagi sketchnote atau kertas catatan kepada anak-anak. Semua anak mendapatkan 1 sketchnote. Kemudian saya meminta kepada anak-anak untuk menuliskan sebenarnya kelas yang bagaimana yang kamu impikan itu kelas yang bagaimana. Kemudian di sana anak-anak menuliskan setiap impiannya di kelas ini. Ada yang menuliskan 1, ada yang menuliskan 2, ada yang lebih dari 2. Setelah itu saya minta anak-anak untuk mengumpulkan, kemudian menempelkan di papan ini Bapak Ibu kelihatan ya di kelas impiannya itu adalah tulisan anak-anak kelas 6. Mereka menuliskan kelas impian kelasnya di sana. Setelah semuanya sudah tertempel, saya minta anak-anak untuk membaca dan yang lain mendengarkan. Nah, untuk mewujudkan kelas impian itu, anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas, untuk merumuskan keyakinan kelas. Sama seperti tadi ketika membuat kelas impian, saya bagi juga sketchnote atau kertas catatan itu kepada setiap anak. Kemudian saya minta untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka yakini. Nah, setelah semuanya menuliskan, saya minta untuk menempelkan di sebelahnya kelas impian itu ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Itu adalah tulisan anak-anak semuanya. Mereka menuliskan keyakinan kelas atau keyakinan yang diyakini dirinya sendiri. Setelah itu saya pilih mana yang sama, kemudian saya rumuskan menjadi keyakinan kelas 6 seperti ini Bapak Ibu. Saya buatkan poster seperti ini, yang mana keyakinan kelas ini dapat dibaca oleh semua anak siswa kelas 6. Jadi dari sana saya buatkan poster seperti ini. Ya, yang pertama, anak-anak meyakini bahwasanya anak-anak hadir tepat waktu. Jadi datang ke sekolah sebelum waktu pembelajaran. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai hari.
Kemudian yang ke enam, saling menghormati. Yang ke-8, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Yang terakhir, bersikap baik, ramah dan santun. Keyakinan kelas yang telah di poster kemarin Bapak Ibu, setelah menuliskannya di sana, anak-anak juga saya minta untuk bertanda tangan. Tanda tangannya sebenarnya mau saya figuran tapi belum sempat. Insya Allah rencananya besok. Nah, kenapa saya minta anak-anak tanda tangan itu? Sebagai bukti bahwa dia yang membuat keyakinan kelas ini sendiri. Jadi bukan saya yang buat keyakinan kelas, tapi dari anak-anak itu sendiri. Kemudian, ini sama ya Bapak Ibu, sama dengan poster ini, cuma ini saya tulis saja. Jadi sudah saya baca. Jadi ini keyakinan kelas 6 SDN 2 Lopang. Selanjutnya, nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu bisa dibentuk yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Kalimatnya harus kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, karena kata jangan itu berkonotasi negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, kemarin Bapak Ibu anak-anak membuat di sana itu banyak sekali. Tapi banyak ada yang sama. Jadi saya rumuskan yang sama, sehingga hanya jadi 9 Bapak Ibu. 9 keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas dibuat sesuai dengan kondisi kelas, kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian ketika membuat keyakinan kelas, karena ini keyakinan kelas, maka yang dilibatkan adalah semua warga kelas. Bagaimana kalau membuat keyakinan sekolah? Maka yang dilibatkan adalah sekolah, Bapak Ibu gurunya, kepala sekolahnya, wali muridnya, semua warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya berharap Bapak Ibu wali kelas 1 sampai kelas 5 juga bisa mengajak muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak itu kalau sudah muncul keyakinan kelas, akhirnya timbul budaya positif di kelasnya. Kalau sudah menjadi budaya positif di masing-masing kelas, akhirnya bisa menjadi budaya positif di sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini sebenarnya ada gambarnya Bapak Ibu. Gambarnya ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak melanggar sebuah keyakinan kelas atau membuat kesalahan, maka ada tindakan yang bisa kita lakukan. Tindakannya itu menggunakan segitiga restitusi. Apa saja yang ada pada segitiga restitusi? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan. Semua perilaku manusia itu pasti punya alasan. Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jaringannya tidak. Ini adalah contoh restitusi Bapak Ibu. Jadi mari kita saksikan bersama-sama ya.
Satu Ibu. Sekarang kita lihat di kasus 2. Bentar. Bisa. Nah, intinya Bapak Ibu. Nah, sebentar kita sudah tulis. Bapak Ibu, jadi ketika anak-anak kita, murid-murid kita melakukan kesalahan atau melanggar
keyakinan mereka atau keyakinan kelas, maka yang harus kita lakukan sebagai pendidik atau seorang guru adalah dengan memperbaiki kesalahan, mengajak anak didik kita memperbaiki kesalahan mereka dengan menggunakan segitiga restitusi seperti yang ada di video tadi. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya video yang saya sampaikan tadi, berarti kita sudah selesai mempelajari modul budaya positif. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Kenapa? Karena kita itu sebagai teladan, contoh. Seorang guru itu digugu, ditiru. Tindakan yang dilakukan gurunya akan menjadi contoh bagi muridnya. Jadi seorang guru harus berkepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya yang saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti yang ada pada standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Suliani yang telah menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Di sini kami menerima sebanyak-banyaknya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dasar yang berupa ya kita saja kalau memang membuat pembentaannya itu ya zaman teman-temannya yang mau misalnya yang mau proyek itu kita saja kalau tidak baik dan dari anak-anak lainnya yang merasa tidak terima bahwa saya kalau belum tiket kan gitu mesti anak-anak terus caranya gimana ya seperti itu semua harus betul sedangkan kita tahu kita sadar bahwa sekarang sebagai perubahan
dari teman-temannya itu merasa ini tidak pikir, merasa dirugikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menuruti atau seperti yang ingin disampaikan teman-temannya tadi memberi hukuman, itu sebenarnya berdampak negatif, berdampak tidak baik. Maka cara yang terbaik adalah tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi terdiri dari 3, ya. Seperti yang tadi saya contohkan di sini. Nah, ini muncul sekarang, tadi tidak muncul. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan atau melanggar keyakinannya, maka kita stabilkan dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya tadi ada salah satu anak tidak piket, kita panggil, kita ajak sharing. Kemudian dalam menstabilkan identitas, contoh kalimatnya itu membuat anak-anak itu gini. Iya nak, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya Bu, karena saya tidak melaksanakan piket. Selanjutnya, tidak langsung kita hakimi bahwa yang dilakukan itu salah. Kita ajak, kita gali. Nah, tidak apa-apa, kamu tidak melakukan piket untuk hari ini. Tidak kamu saja, banyak tadi atau kemarin temanku juga tidak melakukan piket. Namun kamu tidak melakukan piket itu pasti ada alasannya. Kita gali kenapa sampai tidak melakukan piket. Ketika kita tanyakan alasannya, maka anak tadi pasti akan menyampaikan. Kemudian setelah kita tahu alasannya, kita gali lagi. Apakah tadi yang dilakukan tadi tidak melakukan piket itu benar apa salah? Melanggar keyakinan kelas apa tidak? Caranya bagaimana? Kalau tadi sudah menyampaikan alasan kenapa tidak melakukan piket tadi, kemudian kita tanya, baik nak, tadi kamu sudah menyampaikan bahwasanya hari ini tidak melakukan piket karena kamu terlambat datang ke sekolah. Nah, apakah kamu melanggar keyakinan kelas dengan tidak melakukan piket tersebut? Nanti akan timbul dari dalam hatinya sendiri, oh iya, ternyata saya tidak melakukan piket itu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan apa? Tidak menjaga kebersihan. Nah, di situ nanti kalau anak sudah menjawab, sudah menyadari kesalahannya, kita bimbing. Kalau sudah tahu baik, kalau kamu sudah tahu bahwa itu melanggar keyakinanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nanti di sana anak berpikir, berarti saya harus lebih pagi berangkatnya. Dengan begitu, anak tidak merasa ketika tidak melakukan piket, ketika melanggar keyakinan kelas tidak merasa dihukum, tapi diajak sharing, dimunculkan kesadaran dirinya, keyakinan dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Berbeda loh. Nanti ketika anak itu melanggar keyakinan kelas atau membuat kesalahan langsung dihukum dengan kita gali, itu berbeda. Nanti anak-anak akan muncul dari dalam dirinya, oh iya, apa yang saya lakukan dari salah, maka saya harus memperbaikinya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi dari Bu Lia menghadapi murid kelas 1 menggunakan kalimat yang lembut. Betul Bu Lia, menggunakan kalimat yang lembut itu sangat mengenal pada anak. Itu sudah bagus, cuma lebih kita tidak langsung memvonis bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Kita ajak untuk
berdiskusi. Tentunya kalau anak kelas 1 berbeda dengan anak kelas 6. Kalau anak kelas 6 mungkin diajak berdiskusi lebih paham ya, tapi kalau anak kelas 1 harus pelan-pelan karena anak kelas 1 kan usianya masih di bawah, jadi pengetahuannya juga masih sedikit dibanding dengan anak kelas 6. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah sharing, kita sudah belajar bersama. Semoga kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, sedikit Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan beberapa penjelasan dari sekitar 2 jam ya, alhamdulillah kita tidak terasa karena saya juga merasa senang dan menyenangkan cara Bu tadi untuk menyampaikan materi ini, dan saya harapkan setelah panjenengan menerima materi ini dapat kita saling melengkapi, saling mengisi, kita saling sharing, belajar bersama, dan ini tidak terbatas pada kurikulum merdeka, tapi seluruh ini bisa diimplementasikan pada seluruh kurikulum. Karena pada dasarnya untuk kita sebagai seorang pendidik ya tadi, untuk profesionalnya, kemudian sosialnya, kemudian yang satu lagi kepribadiannya itu tetap terbawa itu dalam berbagai kurikulum apapun, dan dia kurikulum sembarangannya ya tetap itu yang harus kita punya. Dan saya harapkan apa yang disampaikan Bu tadi dapat bermanfaat dan dapat panjenengan implementasikan di kelas masing-masing, dan juga seandainya dengan untuk bisa sharing ke Bu Utami untuk rimba ilmu, kita saling. Bu Tari juga tadi sudah menyampaikan kalau Bu Tari itu juga tidak menggurui, sifatnya tidak menggurui, tapi kita belajar bersama. Jadi apa salahnya jika itu baik kita lakukan pada anak didik kita, sehingga nanti berdampak positif pada kemajuan lembaga kita dan berdampak positif pada output anak-anak kita, terutama pada karakter ya. Bapak Ibu, saya kira semangat ya, semangat, dan saya harapkan Bapak Ibu semua menjadi Bapak Ibu guru yang hebat, yang senantiasa dirindukan oleh anak-anak kita, sehingga keberadaan kita dapat dirasakan kenyamanan oleh mereka. Dan untuk saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi diseminasi atau pembebasan modul 1-4 budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Sultani CGB Angkatan 7. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Di sini saya sebagai moderator, apabila dari awal hingga saat ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum